Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Allahumma alhimna marsida umurina wa izna min suri anfusina wa masyati amadin. Hadirin, kita melihat makhluk ciptaan Allah ini, tanamkan empat perkara. Satu, semua yang nampak yang kita lihat oleh mata kita ini, semua itu ciptaan Allah. Baik alam nampak atau alam fana, alam gaib, semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun Pak selain ciptaan Allah ini ada. Semua yang ada ciptaan Allah. Nggak ada orang mengaku mungkin satu butir pasir dia tidak bisa Pak. Semualah daripada ciptaan karyanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah yang memasukkan sifat pada makhluk. Sifat, katakanlah api sifatnya panas. Bila Allah kehendaki sifat panas ini dicabut, maka api itu akan jadi sejuk, dingin. Jadi siap benda-benda yang Allah ciptakan ini, di situ Allah tanamkan sifat-sifat pada benda itu. Manfaat madaratnya semua ada di tangan Allah. Kudratnya di tangan Allah. Irodatnya di tangan Allah. Dan Allah juga yang mengendalikan. Ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Basarnya Allah, penglihatan Allah di situ. Saminya Allah. Kalamnya Allah. Semua dalam ciptaan Allah ini itu Allah kendalikan, Pak. Melihat makhluk selalu ingat, tanamkan empat perkara tadi. Pertama, semua yang nampak ciptaan Allah. Yang kedua, Allah yang memasukkan sifat pada makhluk. Dan Allah menarik sifat pada makhluk. Sifat datang dari Allah, Pak. Sifat api panas bisa itu Allah yang mendatangkan panas. Bila sifat api cabut sifat panasnya, Pak, maka api jadi sejuk. Karena Ibrahim dalam AC sejuk. Begitu bersifat makan bisa mengenyangkan. Itu mengenyangkan Pak, itu sifat. Sifat kenyang, sifat lapar. Itu Allah yang mendatangkan, Pak. Kita meyakini makan mengenyangkan. Tapi bila Allah kendaki makan gak bisa kenyang, Pak, kalau kita makan. Ada orang yang namanya Pak busung lapar. Makan udah bertonton, makannya berkelintar, tetap lapar juga, Pak. Karena Allah melakukan sifat kenyang, Pak. La ilaha illallah. Kantor bisa memberi rezeki bila Allah kendaki rezeki. Kalau enggak, kantor nggak bisa mendapatkan rezeki. Bila Allah kendaki perdagangan bisa untung, rugi terserah Allah. Jadi siap apapun, Pak, ini kita serahkan pada Allah lah. Ya, gerak kita digerakin sama Allah. Karena Allah punya kuasa. Kita punya rencana. Itu juga rencana Allah yang namanya irodatnya Allah. Keinginan dari Allah. Gerak kita, diam kita. Semua nih, Mbak, atas kekuasaan Allah. Manusia inilah haula wala quwata, tidak daya upaya. Manusia ini benar-benar murni la haula wala quwata illa billah. Yang hadirin, kemudian yang ketiga, yaitu sifat yang dimiliki makhluk ini 1%, itu pun dari Allah juga, Pak. Itu pun dari Allah juga, Pak, yang Allah masukkan. Jadi tanamkan seperti Pak. Bahwa dunia ini, Pak, ini kita diuji saja. Yang nampak-nampak ini ujian. Jadi kalau kita meyakini yang nampak, Pak, yang nampak oleh mata kita diyakinin, maka khawatir, Pak, Masya Allah. Khawatir akan bencana bagi iman kita nanti, Pak. Ketika nanti kita dikubur, ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu?
Orang menjawab itu Pak, ya memang kita Allah semua dari Allah. Allah segalanya. Allah yang memberikan saya ini kenyang daripada bukan kena makanan. Kita meyakini bahwa perdagangan bukan nggak memberikan rezeki, yang memberi rezeki Allah. Kita yakin bahwa api nggak bisa memanaskan, tapi izin Allah. Jadi kalau kita Pak yakin kepada yang nampak-nampak Pak, kita yakinin nggak bisa jawab Pak. Musibah Pak kita Pak. Karena ya sekarang yang nampak-nampak Pak, nanti ada gaib. Yang gaib sekarang jadi nampak. Maka yang nampak ini bohong kan. Bohong kantor kamu bisa beri rezeki. Bohong kamu api bisa memanaskan. Bohong obat kamu bisa menyembuhkan. Itu Pak harus diyakini Pak. Sampai ke hati. Bukan hanya ucapan Pak, tapi hati membenarkan. Karena iman Pak, diucapan hati dibenarkan, diucapan dengan lisan, dibenarkan hati, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Itulah iman Pak. Kita mengatakan bahwa Allah dari Allah. Saya ini kerja yang ngasih rezeki Allah. Memang hati ucapan mengatakan dari Allah. Tapi hati menakan beda Pak. Oh karena saya kerja ini saya dapat uang. Oh karena saya makan sehingga saya kenyang. Oh karena saya makan obat yang khasiatnya tokcer saya bisa sembuh. Nah ini Pak. Hati itu begitu berkata Pak. Maksudnya hati mengatakan benar yang menunjukkan itu Allah sembuh. Bukan karena obat. Yang memberikan saya rezeki bukan kantor saya tapi Allah. Memang Pak kita diperintahkan kita syariat. Kita kalau kita ingin nanam padi, itu memang kita diperintahkan syariat Pak, untuk kita nanam. Nah, setelah nanam pohon nanti serah Allah. Yang menyembuhkan itu tunasnya sampai tangkainya sampai ke batang itu serah Allah Pak. Kita hubungan suami istri kan masukkan benih ke istri kita terserah Allah Pak. Terserah Allah, jadi kita masih asbab aja Pak. Asbab juga itu dari Allah juga Pak, perintah Allah juga. Aturan Allah juga itu Pak, asbab juga. Jadi semua dari Allah Pak. La ilaha illallah. Hadirin, maka ini Pak kita harus dilatih Pak. Wahai istriku, yang ngasih rezeki bukan aku tapi Allah. Sampaikan pada istri kita. Hari ini kamu merasa kita yang ngasih rezeki. Kantor kita kah yang ngasih rezeki kita, Masya Allah Pak. Ini Pak kita harus dimasukkan ke dalam hati sang beri kita. Ini Pak, insya Allah Pak kita akan selamat Pak. Dikubur kita mesti jawab Allah Rob saya. Nanti kedua ditanya siapa nabi kamu? Kenapa ini Muhammad? Tapi orang yang tidak ikut cara Muhammad kehidupannya Pak. Tidak mengikuti nabi sebagai nabi idolanya. Tidak mengikuti sepak terjangnya. Tidak mengikuti amalannya. Mana mungkin Pak kita bisa menjawab itu Muhammad Nabi kita Pak. Nggak kena. Karena amalannya beda. Amalan Nabi begini, amal kita begitu. Bagaimana kita diakui sebagai umat bagian Islam? Nah ini Pak. Kenapa Nabi melihat umatnya daripada air wudhu kita Pak. Nanti melihat umat ke sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Jadi bercahaya Pak. Itu tanda melihat umatnya dari amal kita Pak. Dari amal kita Pak, kita melihat umatnya. Tapi kalau kita nggak ada umat, tanda-tanda sunnah Nabi nggak kita kerjakan. Amal kita juga tidak cara Nabi, bagaimana Pak diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ditanya man imanuka, siapa saudara kamu? Nah kita nggak bisa jawab Pak, kalau kita banyak, kita jolimi saudara kita. Kita nggak pernah tunaikan hak saudara kita. Kita nggak pernah ada kasih sayang dengan saudara kita. Kita nggak pernah tunaikan hak jiran saudara tetangga kita. Kita masih meninggalkan diri kita sendiri. Bagaimana bisa jawab Pak? Masya Allah ini Pak. Jadi ini Pak, sebenarnya Pak agama nih, soalnya Pak di dunia sama Allah udah dibocorkan Pak. Enak Pak, kita ujian nih. Soalnya sama guru udah dibuka Pak. Kan enak ya. Udah dibuka Pak, udah dibocorkan. Tapi kalau nggak kita tulis Pak, kalau nggak kita, ya itu bener-bener Pak rugi Pak. Gagal kita Pak dalam ujian Pak. Ujian dunia dua Pak, ujian iman, ujian amal. Iman lulus, amal lulus Pak, insya Allah. Kalau iman gagal, amal juga gagal. Ketika musim hujan datang, yakin nggak? Hujan datang bukan daripada karena musim hujan. Siapa yang karena hujan karena musim hujan, gagal imannya Pak. Musim hujan mau enggak, kalau Allah ucapkan hujan ya hujan.
La ilaha illallah. Ini Pak ujian iman Pak. Oh, bersyukur saya nih. Agak dengan asbab saya nih. Dengan saya kerja, alhamdulillah kasih dikasih rezeki dan melalui kerja Allah kasih. Ya, ini benar iman Pak. Jadi asbab itu boleh. Bukan berarti kita melakukan sebab asbab boleh Pak. Yakinnya nggak boleh. Yakinnya nggak boleh. Ya Pak. Kita kerja boleh. Ya nggak. Punya rumah mewah boleh. Punya rumah yang mentereng boleh. Tapi jangan ada di hati kita Pak rumah yang mewah itu sehingga membuat hati kita lupa pada Allah. Jabatan kita besarkan, kita lupa pada Allah. Isi kita cantik, yang cantik kita pikirin, lupa pada Allah. Ini yang akan menjadikan suatu hijab sama Allah Pak. Dunia kita ini yang hijab Pak, Masya Allah. Maka orang yang sudah masuk hakikat iman Pak, dia nggak kesan dengan apa-apa kesenangan dunia. Dunia tetap ada, tapi jangan ada kesan di hati. Jangan ada kesan di hati Pak. Nggak ngaruh tuh dunia Pak. Datang dunia, pergi dunia. Ada seorang pengusaha Pak, besar. Dia dikasih tahu informasi, Tuan, kapal Tuan ini terbakar. Kapal Tuan ini tenggelam. Di situ kapalnya Pak bermuatan mungkin miliaran lah. Ya, apa dia katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya isi hati saya, oh saya kembalikan ke hati saya. Oh ini dari punya Allah. Allah ambil ya silakan, bukan punya saya, amanah aja. Maka alhamdulillah. Terus nggak lama kemudian ada berita kapal Tuhan selamat, tidak tenggelam. Saya tanya hati saya, alhamdulillah. Saya nggak gembira. Ya. Jadi datangnya harta tidak sama aja Pak. Semua dari Allah. Ya, semua dari Allah Pak. Jadi kita jangan kesan apapun, miskin kaya sama. Ya, miskin kaya, jabatan atau tidak, rakyat atau pejabat sama aja Pak, raja atau rakyat sama aja Pak. Karena ini ujian. Semakin banyak Bapak mengalami ujian, jadi Allah memberikan ujian Pak, masalah untuk kita tawaju. Makanya Allah katakan masalah-masalah itu untuk tawaju. Tawaju kita ada masalah, di situ kita kembalikan pada Allah. Ketika kita ada kekurangan masalah apapun, kita ngadu melalui sholat amal kita. Semua kerjakan Pak. Situlah Allah senangnya Pak. Nah kalau orang yang merasa cukup, harta banyak, jabatan tinggi, uang banyak, apa yang keluhannya Pak? Semua udah ada. Rumah udah ada di sana di Cirebon. Rumah di sana yang namanya di puncak udah punya villa. Di bank tuh uang miliaran. Apalagi sama Allah Pak, nggak ada orang-orang yang. Tapi orang miskin, orang yang kekurangan, apa-apa minta pada Allah. Kurang ini ya Allah, besok saya ini mau keperluan ini, hajatan, uang belum ada. Maka ngadu sama Allah. Ya Allah, anak saya sakit, sedangkan ini saya nggak punya uang untuk ke rumah sakit. Minta lagi sama Allah. Disitulah Pak. Disitulah kita tuh ujian iman. Tawaju kepada Allah. Siapa kita? Tawajunya pada Allah, pada asbab. Ini Pak ujian iman, la ilaha illallah. Jadi hadirin yang mulia. Jadi kita kalau Pak kita meyakini bahwa semua datang dari Allah, semua atas apanya Allah, perbuatan Allah, maka Pak kita selama Pak bigoi hisab. Tidak ada hisaban Pak, aman. Karena semua ini kelakuan Allah. Tidak ada yang la maujud illallah. Tiada yang wujudnya Allah. Tiada yang gerak-geraknya Allah. Kalau kita meyakini itu Pak, datangnya lawan sama, datangnya teman sama, lawan bisa mendatangkan madarat atau madarat terserah Allah. Bila Allah hendaki, lawan bisa menjadikan manfaat. Bila hendaki, teman bisa jadikan madarat, bisa saja Pak. Ya kita tahu aja pada saja. Yang penting kita tahu aja sama Allah, la ilaha illallah. Setelah Pak ya, mudah-mudahan kita ini mujakarah kita ini akan menggunakan iman kita pada Allah. Karena kalau masalah ini Pak salah, yang kita tidak lagi maaf bagimu. Semua yang salah Pak, Allah ada ampunan. Tapi masalah ini satu Pak, akidah iman salah, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada lagi maaf bagimu Pak. Maka pertama dasar yang utama tuh memperbaiki iman.
Sampai Nabi diutus. Semua para Nabi diutus untuk iman, Pak, sebenarnya. Ribuan Nabi, Pak. Itu diutus untuk baiki iman pada Allah yang benar. Ya, supaya imannya benar pada Allah. Semua datang dari Allah. Musibah dari Allah. Musibah, Pak, bukan karena tsunami, bukan musibah. Banjir, gondang, bukan musibah. Ya, bukan musibah, Pak. Tanah longsor, bukan musibah. Gempa bumi, bukan musibah, Pak. Apa musibah, Pak? Musibah kalau kita mati tidak kenal sama Allah. Tidak bisa ucapan la ilaha illallah di hayat kita. Itulah musibah, Pak. Sebenarnya itu. Ajab itu bukan masalah, Pak. Jangan bilang ajab, Pak. Bukan. Ajab itu untuk orang-orang kafir, Pak. Orang Islam bukan aja peringatan. Peringatan, Pak. Teguran. Ya. Jangan bilang ajab, Pak. Masya Allah. Itu ajab itu orang-orang yang benar-benar udah ada orang-orang yang di luar batas. Ya. Itu ajab, Pak. Kalau kita peringatan aja. Anak kita tuh nakal, Pak. Sentil, kan? Gitu. Peringatannya, Pak. Salah, Pak, ya? Kita jangan salah memahami deh, Pak. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.